Prodi PGSD UT Cabang Tegal. NIM 857 636165. Pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan tentang pencemaran lingkungan, yaitu pengaruh deterjen pada perkembangan kecambah. Bahan-bahan yang akan dipraktekkan ini ada air bersih, kemudian ada deterjen, biji kecambah atau kacang hijau, ya, kemudian gelas ukur atau takaran, botol aqua yang sudah dilengkapi label dari mulai 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25% dan 3,1% yang terakhir yaitu kontrol. Kemudian di bawah ini juga ada sudah menyiapkan kapas. Saya sudah menyiapkan kapas yang sudah dimasukkan ke dalam gelas ukur juga sudah ada labelnya sesuai dengan yang tadi, ya. Caranya yaitu pertama-tama masukkan 1 sendok deterjen atau larutan deterjen 1 sendok deterjen ke dalam teko atau teko ukur. Kemudian larutkan. Nah, tuangkan pada botol aqua yang sudah dilengkapi label 100% sampai penuh. Nah, kira-kira segini. Masih ada sisa, kita tambahkan lagi dengan menggunakan air yang bersih. Masukkan pada botol yang ada ukuran 50% sampai penuh juga. Tambahkan lagi air. Kemudian masukkan ke dalam botol yang ada label 25%. Sampai seterusnya, ya, yang dari 12,5%, 6,25% dan 3,1%. Ini yang 6,25%. Ini larutan yang 3,1%. Untuk yang berlabelkan kontrol, kita kasih air yang tidak tercemar atau air yang bersih, tidak kena deterjen sama sekali. Nah, setelah itu kita masukkan air deterjen pada gelas yang sudah ada ukuran 100%-nya. Ya. Sebelum kita masukkan air ke dalam gelas ukur, kita masukkan kecambah kira-kira secukupnya saja atau 10, ya. 10 kecambah. Yang 25%, yang 12,5%, yang 6,25%, dan yang 3,1%, dan yang terakhir yaitu yang kontrol. Setelah masukkan kecambah ke dalam gelas ukur, kita masukkan air tadi yang deterjen yang ada labelnya 100%. Secukupnya saja, ya, jangan terlalu banyak-banyak juga. Kemudian yang 50% kasih air deterjen tadi.
yang 25%, kemudian yang 12,5%. 6,25%, 3,1%, dan yang terakhir yang kontrol. Dicuci dulu. Setelah semua sudah dimasukkan air deterjen sesuai dengan takarannya 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan kontrol. Nanti kita akan tutup menggunakan kardus. Kita singkirkan dulu air yang ada di botol tadi biar kita bisa memudahkan, ya, biar jadi satu. Kita tutup menggunakan kardus. Boleh apa aja, bisa kardus apa aja baunya kardus. Gunanya agar tidak terkena cahaya matahari dan kedap udara. Ya, ditutup ya. Setelah ditutup, kita diamkan selama sehari biar kita bisa tahu perkembangan kecambah itu berapa tingginya atau apa tidak berkembang atau tidak berkembang, ya. Oke, kita ketemu lagi besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita praktek di hari pertama, yaitu pengaruh pertumbuhan dan perkembangan perkecambahan karena deterjen, pencemaran deterjen, kita akan melihat bagaimana hasilnya, ya. Ini yang 100%. Untuk yang 100%, kira-kira semuanya belum ada tumbuh tunas, masih utuh, masih bulat, ya, belum ada perkembangan pertumbuhan tunas. Sedangkan yang 50%, ini untuk yang kedua, yaitu yang 50%, ada beberapa kecambah yang sudah mulai, ya, tumbuh tunasnya, tetapi baru sedikit, ya. Ini kita lihat, ya. Kemudian yang 25%, ini ada yang sudah tumbuh malah, ya. Nih, kita ambil sedikit. Cuma beberapa senti saja. Dan hanya ada beberapa 1, 2, 3, hanya 4, ya. Ada lihat. Yang 12,5%. Untuk 12,5% sudah agak banyak dan sudah agak tunasnya agak tumbuh sedikit. Nah, untuk yang 6,25%, 25% sama seperti yang tadi 12,5, cuman ada pertumbuhan yang agak signifikan, ya. Nah, bisa dilihat agak panjang, ada beberapa yang sudah panjang. Yang 3,1% malah banyak, hampir seluruhnya, dan sudah mulai pada tumbuh tunasnya. Untuk yang kontrol semuanya sudah tumbuh, ya, sudah tumbuh batangnya atau tunasnya. Kita lihat lagi pada perkembangan perkecambahan di hari yang kedua, ya. Halo, jumpa lagi dalam hari kedua pengaruh deterjen pada pertumbuhan, perkembangan, perkecambahan. Di hari yang kedua ini kita bisa melihat pertumbuhan perkembangan kecambah atau kacang hijau dari yang mulai 100%, 50%,
25%, 12,5%, 6,25%, 3,1% dan kontrol. Kita lihat di hari di yang 100% ya, pertumbuhan perkecambahan yang 100%. Dari jumlah kecambah ini yang sudah kita bikin, sudah semuanya sudah ada ya, sudah tumbuh tunas ya. Di hari kedua, kecambah yang dikasih deterjen 100% sudah tumbuh tunas walaupun sedikit ya. Sedangkan di yang 50% ini ada beberapa kecambah yang tunasnya sudah panjang. Walaupun ada sebagian yang belum, tetapi sudah menunjukkan perkembangannya ya. Dan sedangkan di yang 25% sama seperti 50%, cuman ada yang agak tinggi, lebih tinggi, kira-kira 1 cm, dan masih ada juga yang tunas ya, tidak semuanya. Sedangkan yang di 12,5% semuanya sudah memperlihatkan pertumbuhannya ya, kira-kira 1 cm pertumbuhan tunasnya. Sekarang yang di 6,25%. 6,25% ini sudah semuanya bertumbuh tunas dan sudah agak tinggi. Ada beberapa yang sudah tinggi, kira-kira 1 cm lah. Sedangkan di 3,1%, di 3,1% semuanya kecambah sudah menunjukkan perkembangan ya, semuanya bisa dilihat ya tadi ya, kira-kira 1,5 cm. Dan yang dikontrol, untuk dikontrol sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan, semua kecambah sudah bertumbuh atau agak panjang ya, kira-kira 1,5 atau 2 cm sudah memperlihatkan pertumbuhan kecambahnya. Jadi dapat ditarik kesimpulan, deterjen sangat mempengaruhi pertumbuhan pada kecambah. Bisa dilihat pada gelas yang kadar deterjennya 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1% dan kontrol sudah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Sedangkan pada gelas kontrol ini yang terakhir ini, yang tidak ada pengaruh atau pencemaran deterjennya, semua kecambah tumbuh dengan baik dan sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sekian dulu video dari saya. Selebihnya ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.